halo Cryptosias Family. Seperti yang kita tahu bahwa setiap Jumat kita melakukan event edukasi. Kali ini kita kedatangan pembicara dari Koinvestasi. Di Cryptosias Talk kali ini kita akan membahas temanya Why Community is Important for Crypto dengan narasumber dari Kak Niki sebagai speaker dari Koinvestasi. Sembari menunggu teman-teman kita masuk, kita akan melihat video dari teman kita yang ingin nyanyi tapi tak bisa hadir. Enjoy ya. Tak mungkin menyalahkan waktu, tak mungkin menyalahkan keadaan. Kau datang di saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya. Oh, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Suatu saat nanti kau akan dapatkan seorang yang akan dampingi hidupmu. Biarkan ini menjadi kenangan, dua hati yang tak pernah menyatu. Semakin menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Thank you. Oke, kita kembali lagi ke acara kita di Cryptosias Talk. Pertama-tama saya mau berterima kasih dulu kepada Kak Niki sudah mau hadir di Cryptosias Talk. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak Niki. Iya, itu pertama tadi seru banget. Itu siapa kalau boleh tahu yang nyanyi? Haris Purnomo. Namanya Haris Purnomo. Haris Purnomo. Iya, baru pertama kali loh ada event ngobrol-ngobrol kita disajikan dengan hiburan menyanyi. Biasanya Om Haris Purnomo lagi berhalangan. Biasanya dia sih ada nyanyi di sini. Seru banget. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Jadi aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Cryptosias. Pertama ada Mas Pandi, kemarin udah ketemu di Jogja, di Crypto Talent Meetup Jogja. Terus juga ketemu Mas Agung juga di Crypto Talent Bandung. Appreciate sama teman-teman Cryptosias, aktif banget di setiap kota, kayak ketemu lagi-lagi anak Cryptosias gitu. Jadi terus diundang di sini, berbagi sharing di sini malam ini. Thank you, terima kasih atas ajakannya. Itu aja sih. Oke, saya belum perkenalkan diri ya. Perkenalkan dulu nama saya. Saya sering lihat ya, Mas Erikson.
Oke. kalau boleh tahu nih kayaknya Mas Arifin nih sering lihat nih kayak ada follow di Instagram aku ya. Malah ketemunya di Hmm, sini nih, nggak pernah sapa-sapa di Instagram. oke. Mungkin sebelum sebelum aku memperkenalkan diri, aku pengen kenal sama Mas Erikson dulu mungkin dari Cryptosias. Oke, perkenalkan nama saya Erikson. Di sini saya sebagai host untuk Cryptosial Talk hari ini. Udah mungkin itu aja. Oke, thank you Mas Erikson. Mungkin aku memperkenalkan diri dulu buat teman-teman Cryptosias yang belum kenal. Mungkin di sini sebagian juga udah kenal ya karena nama-namanya juga udah familiar. Dan ketemu saya di banyak komunitas. Jadi untuk yang belum kenal, saya Niki. Uh, aku bekerja sebagai Head of Community di Indonesia Crypto Network. Jadi mungkin teman-teman di sini belum tahu Indonesia Crypto Network. Indonesia Crypto Network itu adalah parent company dari Koinvestasi. Jadi Koinvestasi itu medianya. Nah, selain Koinvestasi di bawah ICN ini ada Coindesk Indonesia juga. Dan saat ini saya manage untuk komunitas Koinvestasi dan Coindesk Indonesia. Itu sih. Nah, selain dari Koinvestasi, ada juga saya itu co-founder dari komunitas Indonesia Paham Bitcoin. Jadi kalau IPB, kita nyebutnya IPB ya. Jadi kalau IPB sendiri ini di luar Koinvestasi. Gitu. Jadi ini adalah inisiatif saya sendiri dan ada teman-teman lainnya. Jadi pengen dari IPB ini, aku tuh pengen nunjukin bahwa kayak perempuan itu bisa gitu terjun di industri blockchain dan kripto yang mana kayak masih male dominated gitu, masih didominasi sama laki-laki. Jadi aku pengen make a difference dan kayak bisa mau menunjukkan, aku mau nunjukin bahwa perempuan Indonesia tuh juga bisa gitu terjun dan berkarir di industri ini gitu. Jadi mungkin buat di sini kalau ada mbak-mbak yang ikut dengerin di sharing session malam ini, mungkin ya who knows you will be the next big thing gitu. Tapi selain tadi ada Koinvestasi, Coindesk, Indonesia Paham Bitcoin, ada juga aku manage juga komunitas Trabarindo. Komunitas Trabarindo mungkin buat teman-teman Cryptosias di sini kalau misalkan ada yang belum join dan aktif trading dan kayak pengen nih punya sesi sendiri gitu, itu bisa banget, boleh banget PM aku untuk kayak aku pengen dong live streaming atau apa, atau pengen bikin acara, itu feel free banget. Itu aja sih. Oke. Udah cukup jelas ya. Boleh cerita sedikit dong Kak Niki, gimana sih bisa jadi sebagai Head of Community di Koinvestasi? Panjang. Boleh nggak kalau ceritanya panjang? Boleh, waktu kita banyak kok. Sambil bingung. Jadi ceritanya sebenarnya aku sudah kerja di Koinvestasi itu udah hampir 3 tahun. Nah, pertamanya dulu jauh sebelum ini, itu dulu aku pernah bekerja sebagai freelance writer untuk media, salah satu media ekonomi dan bisnis yang cukup terkenal. Dan dari situ itu sekitar tahun 2016 ya. Nah, dari situ tuh nulis berita, desk-nya dapat desk internasional, ekonomi internasional. Jadi aku bertanggung jawab untuk membuat update berita terkait dengan kondisi ekonomi internasional dan juga soal Bitcoin gitu. Saat itu Bitcoin adalah sebagai salah satu alternatif finansial yang baru kayak gitu. Nah, waktu itu harganya masih all time high-nya masih $1.000. Jadi aku kayak ya udah kenal Bitcoin dari tahun 2016 gitu. Cuma nggak masuk ya. Cuma memang mempelajari gitu. Nah, akhirnya setelah dari media itu aku bekerja di perusahaan korporat seperti biasa, pada umumnya Web2, industri yang Web2 banget. Cukup lama, kemudian awal pandemi resign karena udah nggak cocok gitu, kayak korporat banget gitu. Nah, pengen terus kan aku ada basic soal Bitcoin. Nah, aku scroll di Glean, terus ada buka lowongan gitu Koinvestasi. Nah, ya udah aku apply aja. Jadi setelah aku resign terus aku langsung kerja di Koinvestasi. Tapi
waktu pertama kali di koinvestasi itu bukan sebagai community manager, jadi kayak benar-benar lebih ngurusin bisnisnya gitu, jadi lebih ke bisnis lah. Nah, tapi jadi selama kurang lebih 1 tahun itu aku sebagai bukan community manager tapi user engagement manager. Jadi user engagement manager tuh lebih ke gimana sih jadi penghubung antara exchange dengan user gitu. Jadi aku mempelajari semua exchange, juga kemudian mempelajari kebutuhan user tuh apa sih kayak gitu. Jadi mulai dari di situ karena aku tugasnya adalah aku harus memahami kebutuhan user, kemudian juga bagaimana sih exchange itu. Nah, aku akhirnya belajar lebih dalam lagi. Nah, belajar lebih dalam lagi itu di mana gitu. Kalau industri kripto ini kita tuh untuk belajar langsung itu ya memang harus terjun ke komunitas. Akhirnya aku masuk ke komunitas-komunitas. Jadi pokoknya intinya waktu itu aku belum jadi community manager. Aku belajar di situ. Aku sambil mengobservasi gitu kayak teman-teman di di industri ini tuh butuhnya yang kayak gimana sih exchange-nya, sukanya yang kayak gimana sih gitu, kayak trennya apa sih yang dibutuhin. Jadi lama-lama setiap hari nongkrong nih di komunitas, terus juga mulai belajar trading juga karena saat itu di ICN ini juga ada beberapa exchange dari luar yang kita bantu growth-nya di Indonesia gitu. Jadi aku berarti harus mempelajari exchange tersebut. Akhirnya kalau supaya lebih mendalami lagi, akhirnya aku belajar lagi gitu, belajar trading future. Nah, dulu kan belum cuma taunya spot doang. Akhirnya di 2020 masih awal juga, pokoknya waktu itu Bitcoin masih sideways di 9 ribuan lah. Dari 3.000 ke 9.000 itu aku udah mulai belajar trading futures. Nah, itu trading futuresnya belajar di mana? Belajar di komunitas juga gitu. Jadi akhirnya karena passionate banget dan udah ngerasain cuan dari waktu itu aku termasuk sebagai ini ya beginner luck lah. Jadi kayak pertama pakai modal $100 gitu ya, terus pakai leverage. Ini disclaimer nih bukan ini ya, tidak boleh diikutin. Ya. Jadi kayak dapet ngerti cuannya lah gitu. Akhirnya ini waktu itu kayak gue bisa tajir nih kayak gitu kan. Akhirnya aku tiap hari itu kayak masuk ke semua komunitas trading, terus aku belajar trading gitu. Akhirnya kayak tiap hari tuh cuma nongkrongnya di komunitas doang. Terus sampai akhirnya punya banyak temen dari komunitas. Terus aku sendiri saat itu sebenarnya udah ada community manager di koinvestasi. Nah, karena aku passionate banget dan aku kayak punya teman banyak di komunitas, akhirnya balik lagi industri Web3 ini tuh kan room for growth-nya tuh masih besar banget gitu. Kayak ini beda banget sama Web2 yang SOP-nya tuh kaku lah kayak gitu, kaku. Kalau di sini di industri Web3 ini, mesti di koinvestasi ini kayak yang kita ngomong cuma kayaknya aku pengen ngurusin komunitas aja deh kayak gitu tuh sangat ya udah gitu. Ya udah kalau memang mau kamu itu ya udah asal kamu bisa tanggung jawab, asal kamu bisa jalaninya dan lain-lain. Akhirnya sejak 2021 itu aku mulai jadi community manager. Nah, aku community manager saat itu ngurusin koinvestasi, terus ngurusin Tabarindo sama ada namanya Alpha Gamers Indonesia. Itu tentang blockchain gaming, tapi saat ini namanya jadi Metabase. Nah, Indonesia Paham Bitcoin itu, sorry panjang ya ceritanya. Nggak apa-apa, jadi Indonesia Paham Bitcoin itu karena aku tuh passion banget, jadi suka belajar, suka sharing. Tapi kalau di koinvestasi ini kan media ya, as media kayak we have to neutral gitu, kayak harus netral, nggak boleh kita punya opini juga harus dijaga. Kemudian juga kita nggak boleh berat sebelah. Kalau misalkan aku sendiri sukanya pakai exchange ini nih, nggak boleh gitu. Aku pendapat kayak pribadi yang nanti akan mengarahkan gitu. Karena aku adalah representasi dari koinvestasi, yang mana koinvestasi itu media gitu kan. Aku nggak bisa nih sembarangan kayak menjudge project A, project B gitu. Akhirnya aku merasa kayak belum punya ruang yang terlalu bebas gitu untuk berpendapat di koinvestasi, karena ya memang balik lagi itu kan
investasi ini adalah media. Akhirnya aku membuat Indonesia Paham Bitcoin yang mana kayak di situ ya kayak komunitasku sendiri aja gitu. Walaupun juga memang tetap harus hati-hati. Itu sih. Wah, Jadi banyak. intinya kenapa intinya aku memilih terjun menjadi community manager karena memang aku melihat komunitas di industri ini adalah bagian yang sangat vital dan fundamental gitu. Jadi memang industri ini kuncinya tuh key-nya adalah di komunitas gitu karena kamu belajar di komunitas, kamu nyari apa-apa di komunitas. Salah satu fundamental aspek yang ketika kamu mau memilih sebuah investasi aset, ya kamu juga ke komunitas. Jadi komunitas itu decentralized banget gitu. Jadi aku memilih untuk akhirnya aku mau fokus untuk nge-build dan maintain komunitas aja. Tuh sekian ceritanya. Wah, menarik banget ya cerita Kak Niki ya. Sebagai head of community, skill apa aja sih yang diperlukan? Coba Kak Niki boleh jelasin dong biar teman-teman Cryptosias kita tahu skill apa atau apa yang harus dipelajari untuk lebih mengenal kripto lah. Skill ya. Jadi kalau misalkan ngomongin skill, kita ngomongin job description ini sebenarnya kompleks banget karena ini balik lagi terkait sama kayak deliverables dan engagement seperti apa gitu terkait goals kita. Nah, tapi aku coba ringkas ya generalnya. Intinya skill basic, nggak basic skill. Jadi intinya pertama itu kamu harus believe. Kamu harus jadi believer, kamu harus percaya sama industri ini. Karena kalau kamu nggak percaya, kamu nggak believer, kamu gimana bisa support member-member kamu? Gitu. Gimana kamu bisa bikin member-member yang udah nggak percaya nih sama kripto, udahlah kayak gini banget nih industri ini gitu, udahlah scam banget gitu. Kayak yang udah kena mental, gimana kamu bisa menguatkan member kamu kalau kamu sendiri nggak percaya sama industri ini. Ini dulu pertama. Yang kedua ya kamu harus passionate, kamu harus cinta sama industri ini. Karena kalau enggak juga industri kripto ini kan dynamic banget, pace-nya cepet banget. Jadi kadang capek gitu ya, kayak lelah gitu. Kadang aku sendiri yang udah passionate banget, kadang juga ada kayak titik lelah gitu. Gila ini nggak berhenti nih, breaking news kayak gitu. Jadi aku rasa balik lagi harus percaya dulu sama passionate kayak gitu. Nah, soalnya tuh agak ini ya. Halo. Oke. Aman Kak. Aman. Terus selain belief dan passionate adalah yang pasti basic skillnya adalah kamu harus punya crypto knowledge gitu, blockchain knowledge. Karena nggak mungkin kamu bisa menjalankan sebuah komunitas, kamu memaintain komunitas kalau kamu nggak punya basic knowledge soal cryptocurrency. Nanti orang nanya apa, kamu bingung jawabnya apa gitu, dan nanti bakalan capek sendiri kayak gitu. Kayak aku pernah sih punya beberapa intern yang jadi tahun-tahun sebelumnya aku punya beberapa intern yang memang ketika di interview, dia punya pengalaman berkomunitas yang cukup banyak gitu, yang orangnya juga extrovert kayak gitu, tapi nggak punya skill crypto dan blockchain, akhirnya mundur sendiri karena capek gitu, karena susah gitu. Jadi nggak bisa. Menurutku ini basic skill banget, kamu harus punya basic knowledge soal crypto dan blockchain gitu. Kemudian kalau crypto trading is a plus ya. Jadi kalau kamu bisa trading juga itu lebih oke banget karena ya kamu bakalan kayak keep up with the trend gitu, kayak ini naik ya, ini turun, itu karena kamu trading juga kamu pasti ngikutin. Otomatis kalau kamu ngikutin kamu bisa update seputar market sama di komunitas kamu gitu. Itu basic. Kemudian kalau misalkan strateginya gimana untuk maintain community, ya kamu harus punya skill community engagement, community development, community management, organizing gitu. Bahkan mungkin event planning juga gitu. Event planning, karena kayak kemarin kita udah jalanin roadshow di 6 kota. Itu yang jalan benar-benar aku sendiri. Itu pun juga inisiatif dari aku sendiri. Kayak yang aku udah 3 tahun nih nge-build komunitas investasi gitu. Udah dari sebenarnya komunitas investasi udah dari lama, dari tahun sekitar mungkin
2018-2019. Tapi karena aku juga masuk 2020, kayak aku baru mulai di 2020. Indonesia Paham Bitcoin sendiri juga 2020. Nah, kayak ngapain sih kalau bikin komunitas cuma gitu-gitu doang gitu. Kayak aku pengen bikin punya impact lah buat pengen ngasih sesuatu gitu untuk member-member yang udah ada di komunitas aku gitu. Jadi ya udah kalau misalkan market kayak gini itu kan banyak banget yang left, banyak banget yang udah males, banyak banget yang udah sideway harganya ini kayak nyangkut udah nggak semangat gitu. Nah balik lagi gitu kayak kamu harus punya strategi untuk ini gimana gitu. Jangan cuma juga ikutan ikutan nggak semangat juga gitu atau ikutan ya udahlah udah sepi gitu-gitu enggak. Jadi aku pikir di keadaan market yang kayak gini harus ketemu gitu. Nah that's why kayak dari kemarin ini kita aktif banget untuk bikin kegiatan-kegiatan offline. Karena aku juga terinspirasi dari kemarin bikin Coinbase Asia. Coinbase Asia itu ketika bear market ya, Agustus. Tapi 2.000 orang datang dan semua excited gitu. Aku pikir memang gimana kalau di market yang saat ini itu bikin meet up offline gitu, roadshow, didatengin gitu teman-teman di kota-kota lain. Nah ternyata hasilnya ya kita semua excited, kita semua kayak merasa oh akhirnya ada juga offline dan lain-lain dan sense of belonging-nya tuh lebih dapat gitu. Nah contoh itu balik lagi ke skill-nya apa ya. Akhirnya karena aku jalan sendiri, yang tadinya aku cuma skill-nya agak berkomunitas, aku harus bisa upgrade gitu. Jadi skill untuk event planning. Karena ini juga yang ngejalanin aku sendiri. Aku yang nge-plan, bikin deck, dan ngejalanin event. Jadi setelah event planning, itu nggak berhenti sama event planning aja. Harus bisa hosting event juga karena akhirnya juga aku mau nggak mau harus jadi moderator gitu. Sebelumnya aku tuh nggak pernah ngomong di depan, jadi mau nggak mau aku juga harus bisa punya skill untuk ngomong di depan publik itu sih. Itu untuk summarize-nya ya. Jadi kayak generalnya tuh sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi kita juga menurut aku kita harus punya basic knowledge soal makroekonomi gitu karena kita tahu ya sekarang makroekonomi itu salah satu indikator gitu di market. Jadi kalau misalkan kamu tahu gitu keadaan makroekonomi sekarang, ya kamu juga bisa involve gitu sama industri ini. Kamu bisa memberikan informasi buat member-member kamu gitu. Apalagi communication skill itu penting banget. Basic English juga penting karena kita tahu industri ini banyak banget dari luar masuk industri Web3. Bahkan sebenarnya kalau kamu punya basic English yang baik itu lapangan pekerjaan itu terbuka luas banget gitu di industri Web3 ini. Banyak banget supply-nya banyak banget tapi demand-nya gede tapi supply-nya sedikit banget gitu. Luar biasa banget ya. Iya, ada lagi kalau misalkan mau di breakdown nih sampai hal-hal kecil. Jadi mungkin kalau tim aku sambil minum. Luar biasa kali ya pengalaman Kak Niki. Mungkin kalau di tim aku sendiri, kadang aku agak micromanage soal caption. Bahkan kalau di breakdown lagi, apalagi skillnya itu sepemilihan caption pun kita juga harus jago gitu. Kayak yang nggak bisa, kita harus lihat yang di komunitas itu orangnya seperti apa, yang dibutuhkan apa. Jadi segala macam caption, segala macam key visual itu tuh harus dipikirin gimana yang memang sebagai member tuh kita pengennya apa gitu. Aku kalau membuat suatu event, aku tidak melihat dari aku sebagai pembuat. Jadi kayak kalau gue jadi member, value apa ya yang bakal gue dapet kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak bahkan skill seperti itu kita harus punya gitu untuk memanage suatu komunitas. Itu. Dan yang paling penting adalah stay up to date with technology trends karena kayak ya ini tadi balik lagi ini pace-nya kencang banget. Industri ini tuh kayak harus lari gitu. Keep up terus, kalau enggak ya bakal kelewat. Udah itu aja sih. Banyak banget ya. Luar biasa kali Kak Niki. Nah teman-teman pun harus ngikut mengupgrade diri sendiri, harus belajar lebih banyak lagi tentang bagian perkriptoan.
Menurut Kak Niki nih, pentingnya komunitas terhadap edukasi kripto gimana ya? Ya ini pasti penting banget karena kayak tadi aku udah sempat bilang ya, kayak aku belajar kripto lebih dalam ini justru dapetnya di komunitas. Kayak belajar trading, oke, banyak banget materi ada di YouTube, ada di Google, tinggal klik juga muncul gitu. Tapi kan kadang kita nggak ngerti ya, ada butuh kita belajar sama orang yang lebih ahli gitu. Nah, itu pun aku dapatnya di komunitas. Pertama kali aku bisa trading juga aku turun ke komunitas, cari komunitas trading, belajar. Di situ pun salutnya dengan komunitas ini tuh semuanya mau berbagi gitu. Semuanya tuh nggak pelit ilmu, sharing session terus gitu. Kita kayak berbagi ilmu tuh nggak pelit gitu. Jadi kamu mau belajar trading ya kamu masuk ke komunitas trading, kamu mau belajar protokol layer one gitu, misalkan mau mempelajari lebih dalam ya kamu datang join ke komunitas-komunitas layer 1 gitu, atau macam-macam lah. Jadi di ekosistem Telegram ini tuh semuanya luas, kamu bisa masuk ke komunitas manapun yang kamu mau, kamu belajar di situ. Nggak usah kayak gitu, kayak malam ini aja kayak di CryptoShares ngadain Crypto Talk kayak gini kan juga udah sebagai salah satu sharing session ya buat teman-teman di sini yang join, tinggal join, kayak dapet insight baru kayak gitu kan. Tuh. Dan kalau aku mungkin sebagai base fundamentalnya ya, bedanya komunitas kripto ini beda loh sama komunitas kayak komunitas di Web2. Contoh yang paling gampang, komunitas Web2 contoh Kaskus gitu ya. In Web2 itu komunitasnya tuh centralized. Tapi kalau di komunitas di industri kripto ini, di Web3 itu konsensus gitu. Kita tuh konsensus gitu. Jadi sebenarnya kayak base fundamentalnya menurut aku ini kayak mendemokratisasi arti dan value komunitas itu sendiri, karena di komunitas Web3 ini kayak nggak ada pembatas, kayak which is everyone can get involved gitu, semua bisa terlibat, semua punya hak yang sama, kayak berbagi interest yang sama, kayak terus punya sense of belonging sama komunitas itu sendiri gitu. Kayak ya itulah value yang kita bisa lihat, nggak usah kayak gitu, kayak sekarang aja contoh Mas Erikson, kayak setiap ada sharing session gini, ini kan ganti-gantian gitu yang jadi host. Jadi kayak semua tuh punya porsi yang sama. Kayak gitu. Jadi aku pernah kalau ada quote kayak when people buy a Web3 product, kayak they see it as investment gitu, not just in the product, tapi also in the community gitu. Jadi kayak di komunitasnya gitu. Komunitas tuh penting banget gitu. Key untuk di Web3. Karena ini komunitas Web3 ini decentralized banget gitu. Orang kalau misalkan project itu masuk supaya mau growth, aku sebagai ICN ini kan marketing agency, kita bantu banyak growth project di Indonesia. Kita bantu bertumbuh gitu di Indonesia. Nah, kenapa mereka selalu mencarinya komunitas? Mereka minta dikonekin sama komunitas, minta dihubungin sama komunitas ini. Misalkan waktu itu Tezos dan Solana mau bikin hackathon, mereka minta aku untuk dihubungin ke komunitas-komunitas developer kayak gitu. Kenapa mereka selalu mentargetkan komunitas? Ya karena memang komunitas di Web3 ini sebagai kunci gitu. Mereka tuh langsung ke user, langsung ke komunitas penggunanya kayak gitu. Beda kan dengan Web2. Contoh lain kayak kemarin waktu Crypto Talent Meetup aku ngundang dari Cardano. Jadi dia cerita kalau di Cardano itu namanya ada Project Catalyst. Jadi kita bisa gitu, kita punya proposal, kita mau bikin apa, project apa yang ada berjalan di atas Cardano, kita tinggal propose. Kemudian nanti uangnya, fundingnya cair gitu. Nah, keberhasilan dari project tersebut itu yang nilai adalah dilempar ke komunitas. Jadi bukan di entitas pusatnya, tapi dibalikin lagi ke komunitas Cardano globalnya kayak gitu. Jadi itu power dari community itu sendiri sih. Wah, menarik sekali ya. Ngomong-ngomong, saya juga terbantu banget loh belajar kripto di komunitas CryptoShares ini. Selagi sambil belajar kripto, sambil belajar nge-host. Aku tanya balik ke Mas Erikson. Mas Erikson ini salah satu foundernya nggak di CryptoShares?
termasuk admin sih sebenarnya di Cryptosias. Nah, termasuk admin karena mungkin Mas Erikson aktif kan. Nah, itu dia Ya, kayak sebenarnya tuh semua itu punya sense of belonging gitu. Padahal bukan dia yang bikin gitu, tapi kayak semua itu punya gue bagian dari ini gitu. Itu sih yang bikin kayak komunitas di Web3 ini keren banget. hmm. Kak Niki boleh dong bagi tips menjaga kepercayaan komunitas terhadap kripto di tengah bear market, khususnya banyak exchange yang collapse, gimana ya? Sebenarnya gimana ya jawabnya? Ke investasi itu kan udah melewati udah melewati 2 bear market ya. Ini bear market kedua dan justru bear market kali ini tuh lebih lebih beda gitu dari bear market yang kemarin. Bear market kemarin itu kali udah bear market udah kayak kuburan gitu, kayak mati suri gitu. Semua udah nggak ada yang excited, semuanya exit. Dulu kita bikin traber sama influencer itu yang nonton cuma 20 orang. 20 orang itu juga 10-nya mungkin tim kita kali. Tapi kita konsisten itu terus. Jadi itu mungkin menjaga kepercayaan komunitas itu ya balik lagi kitanya memang harus percaya kalau kitanya juga kena kurasa dengan berbagai exchange yang collab. Contoh aku sangat percaya dengan industri ini, sangat percaya dengan uh, industri kripto ini di masa depan karena cryptocurrency dan blockchain itu it's all about technology, bukan harga. Bukan kripto itu bukan bikin kamu kaya, tapi sebenarnya kita balik lagi makanya aku bikin Indonesia Paham Bitcoin karena cita-cita dari Satoshi Nakamoto ini untuk menjadi solusi dari masalah uh, sistem finansial gitu yang terpusat di mana ini ada semangatnya decentralized. Nah, makin kesini orang kan masuk kripto karena pengen cuan cepet, dan cuannya volatil banget, dari volatilnya dapet cuan. Nah, akhirnya ketika harga turun, ketika ada kolaps, ya udah exit. Karena balik lagi kan yang dicari kan cuma cuan, bukan percaya sama teknologinya. Nah, di sini memang ya aku percaya dengan value dari cryptocurrency, dari semangatnya cryptocurrency, semangat decentralized yang terbuka, transparan, kemudian juga ya teknologinya lah kayak gitu. Nah, balik lagi kayak aku sendiri karena aku percaya ya untuk menjaga kepercayaan komunitas ya aku harus terus mengedukasi, kemudian juga dan itu konsisten seperti yang tadi aku cerita di depan kayak walaupun aku udah ngundang influencer, mungkin ngundang influencer biayanya nggak murah gitu kan. Tapi yang nonton juga cuma 20 orang, itu pun juga setengahnya mungkin tim kita sendiri. Nah, kayak gitu tuh nggak patah semangat gitu. Tapi ya udah, kita harus konsisten terus gitu. Kayak gitu. Nah, akhirnya ketika saat market kayak gini kita konsisten untuk membangun terus, keep on building, nanti kita bakal harvestnya kayak memetik hasilnya itu ketika bull market. Beda sama ketika kamu exit di bear market, kemudian kamu masuk lagi ke bull market, ya udah, kamu cuma moon boy aja gitu. Tapi ketika kamu konsisten dan keep building di market kayak gini, kamu nanti bakalan ngerasain hasilnya. Dan ini juga sudah aku rasakan gitu. Ketika kemarin tetap jatuh bangun gitu di bear market yang kemarin, untuk konsisten terus, akhirnya ya kita harvesting lah di bull market yang kemarin kayak gitu. Kayak apa namanya contoh ya yang si influencer yang dulu pas bear market ditonton 20 orang ketika bull market itu yang nonton 800 orang sempet peaknya lewat YouTube dan itu gila banget. Jadi aku merasakan bagaimana bedanya ketika bull market dan bear market dan bull market ya. Nah, balik lagi akhirnya sekarang kita masuk bear market, aku merasakan bear market selanjutnya orang-orang exit lagi. Nah, di sini aku melihat bahwa ya ini justru saat yang tepat untuk tahu mana yang memang percaya, mana yang cuma pengen cuannya aja, mana yang enggak. Jadi sebenarnya memang sama nggak usah ke retail ya, tapi ke project sendiri. Mana project yang benar-benar project serius gitu, nggak cuma mau ikut-ikutan ngambil
ngambil kesempatan momentum untuk cuan gitu. Kayak waktu itu banyak kan yang ikut-ikutan semuanya, bahkan artis semua bikin artis dan lain-lain kayak gitu. Apalagi ya? Wah, mahal juga ya kalau untuk bayar influencer hanya untuk edukasi. Eh, Kalau di tim kita itu ada keunep kok kalau mau butuh edukator. Oh iya, sama kayak bermarket sekarang. Jadi nggak usah. Jadi ini kan aku diundang ya, diundang sama teman-teman Cryptosys untuk sharing session di sini. Kayak seminggu terakhir itu banyak banget yang ngajakin untuk dari komunitas-komunitas lain yang ngajakin untuk yuk kita tukeran yuk sharing session gitu. Nah ini salah satu yang kayak aku terharu gitu karena ternyata teman-teman di komunitas sendiri itu masih semangat semua gitu, masih semangat untuk saling sharing session gitu, untuk saling kita bareng yuk, kita sebagai komunitas eh, kita tuh kolaborasi itu salah satu kunci ya komunitas di Web3 kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus jalan bareng, kita harus kolaborasi itu penting banget. Dan kayak seminggu ini kayak aku lihat banyak banget yang kayak ngajakin gitu tukeran ya sharing session gitu, kayak aku ngisi di mana di mana di mana, nanti juga mereka ngisi di tempat aku. Nah itu kan artinya kayak kita semua masih semangat gitu, even di market yang kayak gini, yang collapse yang kayak gini gitu. Entah ini mungkin masih banyak gitu kayak kasus FTX itu ada 100 sekitar 130 perusahaan yang terafiliasi, bahkan ya 131 udah mulai ngajuin chapter 11 kan kayak kebangkrutan, mungkin besok masih ada gitu. Nah tapi kita harus harus memahami bahwa industri yang belum matang kayak industri kripto ini, kejadian kayak gini tuh sebenarnya masih normal gitu. Kayak ini akan dilalui oleh industri manapun yang belum matang, yang belum mature gitu. Kayak dulu Gojek gitu. Kayak Gojek tuh sempat juga dimatikan berapa hari sama pemerintah. Terus dulu gimana internet gitu tuh kalau kita ada di market kayak gini, kita harus tahu gitu sejarah-sejarah yang sudah terdahulu tuh seperti apa kayak gitu sih. Karena aku juga masih percaya ya ini industrinya belum mature gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini tuh pasti akan terjadi. Kayak ya kalau kamu percaya ya kamu tetap gimana lebih hati-hati lah kayak gitu. Jadi tips untuk menjaga kepercayaan komunitas itu kita harusnya edukasi terus ya. Iya edukasi dan kita nggak exit gitu. Banyak kan yang sebenarnya tiba-tiba udah exit tiba-tiba hilang kayak gitu. Tadi Kak Niki ada spill acara offline ya, itu kalau boleh tahu acara apa aja ya? Kalau nggak salah Crypto Talent ya. Iya, jadi sebenarnya itu kita back on the road dulu sebelum ini bukan yang pertama sih, dulu sebelum pandemi itu kita udah pernah namanya Coinvest Roadshow. Nah, Coinvest Roadshow di tahun 2019. Kemudian tiba-tiba ada pandemi yang membuat kita harus membuat semua acara dalam bentuk offline, dalam format online, sorry. Di YouTube, segala macam, Telegram, pokoknya semuanya online. Nah, karena kita udah mulai banyak event kripto, jadi ya terus akhirnya kemarin kita memberanikan diri untuk membuat event kripto tingkat level Asia itu pertama kali, dan ini kita nggak pernah, ini kita pertama kali bikin yang memang level Asia. Kemarin tuh total ada 53 negara yang datang, banyak dari Eropa juga banyak, Asia banyak, dan itu kayak ini menurut apa namanya, menurut dari orang-orang juga menurut kita sendiri ya kita anggap acaranya cukup sukses lah. Nah dari situ kita percaya bahwa offline event di apa namanya market kayak gini tuh penting banget gitu, karena nggak usah komunitas koinvestasi dan IPB, aku lihat di banyak komunitas tuh semuanya udah sepi, bahkan turun apa namanya udah nggak excited lagi gitu. Nah ini harus ada yang dibakar gitu kayak semangatnya gitu. Nah kemarin udah lihat dari Coinbase Asia banyak banget orang yang kayak nggak peduli nih bear market ketika ketemu offline. Kemudian aku sempat ke Singapura kemarin ke token 2049, kayak itu bahkan 10.000 orang datang dan kayak nggak bear market ya. Akhirnya aku pikir ini kayaknya harus bikin acara offline nih kayak gitu. Nah roadshow akhirnya
Dulu kan pernah mau roadshow, tapi akhirnya pandemi, terus ya udah kita roadshow lagi aja. Kita roadshow di 6 kota. Kenapa kita namain Crypto Talent Meetup? Sebentar aku minum dulu. Oke, nggak apa-apa Kak, santai aja, pelan-pelan. Jadi kenapa namanya Crypto Talent Meetup? Karena aku melihat, salah satu goalsku adalah aku ingin memetakan crypto talent yang ada di kota-kota lain selain di Jakarta gitu. Karena yang ada di Jakarta ini lebih ke bisnis dan lain-lain, dan banyak banget talent di daerah-daerah yang punya talent tapi mungkin tidak punya, merasa tidak ada kesempatan gitu untuk berkarir di industri Web3. Nah, di ICN ini kita banyak banget bantu Web3 corporate. Nah, Web3 corporate ini banyak banget nyari talent untuk kerja gitu. Tapi talentnya ini yang nggak dapet, jadi susah banget gitu, susah banget dicarinya. Mungkin ini banyak kalau ada teman-teman project di sini mungkin banyak yang mengalami juga ya bagaimana susahnya mencari talent untuk bekerja di industri Web3. Nah, berangkat dari situ, sambil kayak kita tuh jalan-jalan ketemu sama teman-teman di komunitas, nah aku punya inisiasi untuk, dan teman-teman koinvestasi kayak yang gimana kalau sambil, karena selama ini kan kita cuma ada di Telegram gitu saling menguatkan dan lain-lain, kenapa enggak daripada hahaha kita kasih apa namanya insight baru untuk teman-teman komunitas di kota-kota lain yang kita temui untuk ini loh peluang berkarir di industri Web3 gitu. Kita pengen ngasih tahu bagaimana sih peluangnya, gimana sih yang beneran, kayak kita kan setiap hari kayak berhubungan sama Web3 corporate kayak di luar sana atau di Indonesia sendiri. Kita tahu gimana, dan kita pengen ngasih tahu, pengen membuka pandangan teman-teman di kota-kota lain untuk kayak mulai membuka mata dan membuka pandangannya, open minded lah terhadap Web3 dan industri Web3 ini kayak gitu. Nah, apalagi? Mungkin aku cerita soal crypto talent ya, kayak tujuannya apa gitu-gitu ya. Iya, menarik sekali ya Kak Niki. Menurut Kak Niki, potensi kerja di Web3 itu seberapa besar sih? Menurutku ini besar banget ya, makanya kayak tadi aku bilang, jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang hiring. Jadi kalau kita lihat banyak banget sekarang startup yang layoff gitu. Sementara di perusahaan-perusahaan Web3 ini tuh lagi gencar-gencarnya nyari hiring gitu, dan almost itu remote working loh kayak gitu. Kayak nggak usah, kemarin pas ke token 2049 aku ketemu sama orang-orang One Inch itu lagi nyari banyak banget talent, tapi mereka kesusahan gitu untuk cari, dan itu mereka semua itu membuka peluangnya remote working, jadi nggak harus keluar negeri gitu. Dan mereka itu untuk gaji itu untuk salary itu nggak disamain dengan salarynya Indonesia gitu. Bahkan kemarin nggak usah gitu, Metabase itu butuh developer. Metabase itu salah satu sister company kita juga, butuh developer. Karena nggak dapet developer yang memang bisa kompeten untuk mengerjakan apps-nya Metabase, akhirnya kita mencari developer di Vietnam dapetnya gitu, di Vietnam. Dan itu pun satu developer itu sebulannya digaji $8.000 untuk satu developer. Kita pakai 4 developer. Nah, kenapa enggak kenapa susah banget gitu mencari talent di Indonesia? Kenapa sampai harus ke luar negeri gitu untuk cari talent? Padahal sebenarnya banyak banget talent itu, tapi cuma nggak kelihatan gitu. Makanya dari itu salah satu goals dari Crypto Talent Meetup adalah kita pengen nyari gitu, kita pengen ketemu sama memang teman-teman yang punya talent di Web3 dan kita hubungkan gitu, kayak ya memang kita hubungkan antara si perusahaan Web3 itu sama teman-teman kayak gitu. Kayak
ini ya, Web3 ini kan borderless, genderless gitu. Jadi nggak harus bener-bener yang harus keluar negeri, harus ke Jakarta. Web3 itu asalkan kamu punya koneksi internet, kamu kerja di mana aja juga bisa gitu. Seperti Kak Niki bilang kan banyak talent kita yang Indonesia yang belum terupgrade lah ya. Kak Niki boleh spill dong keuntungan kerja di Web3 itu apa aja sih? Keuntungan kerja di Web3, perksnya banyak banget. Jadi kalau aku dari pertama self growth ya. Jadi apa bedanya Web2 dan Web3? Aku ini bisa berkata begini karena aku sudah berpengalaman juga bertahun-tahun kerja di perusahaan korporat gitu. Dibandingkan kemudian ketika aku terjun di berkarir di industri Web3 ini. Nah, untuk perks-nya itu banyak banget. Contoh kalau aku perks pribadi di apa ya, perks itu apa, fasilitas ya, apa ya intinya. Ya intinya apa yang aku dapatkan lah, keuntungan apa yang aku dapatkan. Ini berdasarkan pribadi aku sendiri. Kalau misalnya aku kayak di koinvestasi ya, aku punya networking yang sangat luas gitu. Kemudian bedanya lagi. Kalau misalkan kamu di industri Web2, mungkin kamu kerja di BCA gitu. Kamu kerja di BCA, kamu atau kerja di Gojek gitu. Kamu mau ketemu Nadiem Makarim mungkin nggak bisa tuh sebulan sekali. Susah banget ketemu sama level-level bosnya gitu kan. Sementara untuk kerja di industri Web3, contoh nyata waktu aku ke Singapura, ke Token, kayak kita tuh bisa diskusi dengan petinggi-petinggi, CEO, founder, bahkan kayak Justin Sun ada di depan aku dan diskusi dan semua Sergey, One Inch, CEO-nya My Neighbor Alice, itu tuh kita tuh ada di satu ruang sama dan kayak diskusi gitu. Itu beda banget antara gimana kayak bawahan dengan bos-bos di Web2, bos-bos di korporat dengan gimana culture kerja di industri Web3. Culture-nya beda banget. Culture saya kayak gitu. Kemudian juga dari self growth, contoh kayak aku ngadain roadshow kayak gini di industri Web3 ini tuh bener-bener fleksibel dan nggak micromanage gitu. Bedanya adalah kayak kamu punya apa, ya kamu tinggal ngajuin gitu. Asal kamu jalanin aja, nggak ada tuh dikasih target, dikasih ini, dikasih itu, nggak. Semua tuh bener-bener dari kita. Jadi karena kita sendiri yang jalanin, kita punya tanggung jawab gitu. Kita punya tanggung jawab untuk jalaninnya dan ya udah aku dikasih kepercayaan dong, nggak usah kerjaan deh. Apapun kalau kita dikasih kepercayaan, kita pasti jaga kepercayaan itu karena balik lagi itu kayak ya udah gitu. Aku mau roadshow dong, ya udah kalau gitu siapin aja deck dan lain-lain, ya udah bikin. Oke, approve gitu, ya udah jalan kayak gitu. Terus apa lagi ya, jadi tuh kayak self growth-nya tuh kerasa banget gitu karena ini culture di industri Web3 itu kayak selalu mendorong kita untuk terus berkembang kayak gitu. Jadi itu bedanya, kayak mungkin aku dulu kerja 9 to 5 kayak gitu-gitu aja gitu mungkin ya. Nah di Web3 ini kayak ya cepet banget gitu, asal kamu bisa menunjukkan performance ya kamu akan terus berkembang gitu, karir kamu juga lancar gitu. Terus apa lagi kalau misalkan di ICN ya, aku mungkin karena aku di koinvestasi pasti orang kan juga kayak kalau project itu ya kita tahu duluan lah gitu. Kayak misalkan mau ada ini ya kita pasti duluan karena kita yang nerbitin kan, kita yang membuat berita terus first client. Kemudian first client-nya apa ya? Ya itu paling kerja di mana aja selama ada koneksi internet nggak masalah. Kemudian juga untuk benefit lain ya mungkin lebih dari ke salary ya. Salary di Web3 itu pasti beda sama Web2. Ya aku nggak, itu tergantung sih, balik lagi. Cuma maksudnya kayak di Web3 ini contoh nggak usah kayak di tempat aku ya, tapi kayak kayak teman-teman aku ceritain dari pengalaman kemarin sharing session Crypto Talent Meetup yang kemarin ada contoh dari Cardano. Kayak Cardano aja dia dia tuh jobnya adalah menilai gitu, mengassessment untuk project-project yang di-apply. Nah, untuk assessment itu sendiri kayak dia tuh bisa dibayar sampai $3.000. Jadi sebenarnya Web3 itu kayak gitu. Kayak tidak sangat tergantung dengan UMR kota kamu. Kayak gitu sih.
Wah, selain dari keuntungan Web3 ini sungguh fleksibel juga ya. Kayak saya lihat Iya. Instagram Kak Niki kemarin kerjanya di kereta api, kerjanya ada di pantai. Dari beberapa event di kota kemarin Kak, kota mana sih yang paling estetik menurut Kakak? Fun fact, semua dari kota-kota yang aku datangin itu punya ceritanya masing-masing, punya apa namanya, cirinya masing-masing gitu. Kalau misalkan di Jakarta, ya di Jakarta itu lebih ke bisnis ya, lebih ke bisnis gitu. Kayak crypto talent yang ngumpul itu dari orang dari general sampai yang memang expert gitu, semuanya terlibat dalam proyek kripto. Tapi kalau di Jakarta itu lebih memang yang kayak ke arah bisnis gitu. Nah, kalau yang waktu itu terus di BSD juga yang aku temuin eh, lumayan banyak, bukan yang pemulanya, tapi itu general banget. Apa namanya, bervariasi lah semuanya. Ada yang BD, ada yang pro trader, ada dari media juga kayak gitu. Nah, untuk Bandung, yang di Bandung tuh lebih menarik. Jadi maksudnya bukan bukan lebih menarik dari Jakarta dan BSD, tapi maksudnya menarik karena aku punya pengalaman baru, ketemu sama orang-orang hebat. Jadi aku tuh kayak kalau ke aku jalan-jalan ke kota lain, ketemu banyak orang, itu aku merasa kayak yang aku kecil banget gitu, kayak yang banyak banget, gila aku tuh yang nggak tahu apa-apa gitu. Kayak semakin ketemu orang, semakin belajar baru, kayak kamu harus kayaknya tuh itu selama ini tuh ada di bubble aja gitu, kayak oh ternyata masih banyak banget yang aku nggak tahu, banyak hal yang masih harus aku pelajari kayak gitu. Contoh yang di Bandung, ketemu banyak banget teman-teman developer kayak gitu, dan dari situ dapat insight baru, kayak mereka excited untuk ayo kita repeat lagi acara ini gitu, karena kita tuh pengen kasih peluang untuk developer Web2 yang uh, yang masih skeptis sama kripto gitu. Jadi developer ini di industri ini, developer itu banyak banget dibutuhin. Mungkin paling banyak itu developer yang dicari. Nah, tapi sangat minim gitu talent developer Web3. Bahkan kalau kemarin aku nanya, ada nggak sih influencer Web3? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, belum ada gitu. Jadi kita tuh dari situ akhirnya ada inisiatif baru untuk, bikin kayak gini lagi, bikin event ini, tapi khusus untuk how to switching from Web2 to Web3 gitu. Kita mau kasih tahu gitu kalau setelah kamu dari Web2 ke Web3 itu sebenarnya peluangnya besar banget kayak gitu. Nah, itu di Bandung. Kemudian kalau misalkan di Jogja, ini juga excited banget. Ternyata waktu di Jogja, aku ketemu banyak banget sama teman-teman dari komunitas. Kalau sebelumnya di Bandung itu banyak developer, di Jogja ini ketemu sama Mas Fandi, ketemu sama teman-teman Auto Sultan, ketemu sama Zamza, ketemu sama siapa? Perkomi itu ada Fresh, ketemu sama pokoknya banyak banget teman-teman yang komunitas yang ada di Jogja. Ada juga dari founder ID NFT juga ada di Jogja, kemudian ada dari iCrypto Media. Jadi kayak ketika bahagia banget gitu bisa bisa berkarir di industri ini, ke setiap kota itu pasti selalu ada yang kayak ditemuin dan kenal gitu, kayak apa namanya, kayak ngerasa jadi nggak asing gitu karena ketemu sama akhirnya bisa ketemu langsung gitu sama teman-teman yang selama ini kita ketemunya di Telegram kayak gitu. Terus untuk di Solo itu lebih ke rata-rata mahasiswa semua, lebih ke banyak banyak pemula. Tapi di situ juga ternyata ketemu sama talent-talent baru gitu, kayak ada anak SMP dia ternyata developer game dan dapat funding dari VC di Jepang untuk bangun metaverse. Jadi kayak gitu loh. Jadi ketika kita jalan ke tiap kota tuh kayak lebih humble karena kayak aduh gue tuh nggak ada apa-apanya gitu, kayak gila masih banyak banget hal yang aku belum tahu atau yang banyak harus belajar lagi gitu sama teman-teman yang ditemuin di kota-kota tersebut gitu. Kemudian terakhir di Surabaya, itu juga lucunya tiba-tiba aku disamperin, terus yang kayak aku bingung nih siapa gitu, terus yang kita udah ngobrol 2 tahun gitu. Terus aku kaget ternyata itu teman-teman di komunitas gitu. Jadi akhirnya
karena dibuat offline meet up gitu, akhirnya kita ketemu gitu di satu ruang. Akhirnya banyak yang jadi banyak dari teman-teman ID NFT, komunitas NFT yang cukup besar di Indonesia itu mereka kan aktifnya di Discord ya. Nah, mereka ada akademi gitu. Nah, di situ ketemu gitu guru sama muridnya. Karena pas aku ngobrol, aku sebut nama, terus dia nyamperin yang kayak, oh saya muridnya gitu kayak, oh ternyata kamu murid. Jadi ternyata selama ini semuanya tuh masih bertemu dalam platform online aja. Jadi aku juga dari koinvestasi membuat event offline tuh kayak yang aku bahagia gitu, aku happy karena aku bisa memfasilitasi teman-teman untuk ketemu secara offline, ketemu secara langsung. Akhirnya menginisiasi juga untuk udah yuk besok kita bikin kayak gini lagi kayak gitu. Itu sih. Wah, seru juga ya. Iya, seru banget, seru banget. Jadi ketemu teman banyak banget dari segala subculture. Crypto nih subculture-nya kan banyak banget ya. Ketemu sama yang jago ini, ketemu developer, ketemu sama NFT creator, ketemu sama trader, ketemu sama crypto enthusiast, dan kayak ketemu banyak banget orang secara offline, secara langsung, itu kayak, itu seru banget kayak gitu. Jadi kayak kedepannya aku sih pasti akan membuat event offline secara rutin ya, kayak gitu. Dari event aja udah kita belajar udah gitu banyak ya, ketemu teman baru, belajar tentang hal kripto yang baru. Kapan nih ke kota aku nih Kak Niki adain event? Siapa? Siapa? Kotanya di mana? Kotaku Tanjung Balai Karimun Kak Niki, dekat Batam. Ya, ya kenapa enggak gitu? Doakan saja gitu. Soalnya ini setelah ini aku lagi cari kayak aku kan terbatas waktunya. Nah, karena dari teman-teman kemarin banyak yang pengen nih diadain secara teratur dong. Terus makanya aku punya ide lagi untuk kayak oh kenapa nggak nyari community leader gitu di setiap kota. Jadi punya perpanjangan tangan. Jadi istilahnya kayak koordinatornya lah gitu. Tapi mereka nggak running gitu. Semuanya aku bantu dari Jakarta untuk ngerunning semua eventnya. Ya anggaplah kamu jadi perwakilan dari aku di kota kamu gitu. Jadi kayak yang nanti mulai dari ini balik lagi ya, ini ngomongin soal berkomunitas, bagaimana caranya memaintain sebuah komunitas. Jadi ketika aku memaintain komunitasnya, aku punya objection yang kayak ini jangka panjang aku pengen kayak gimana sih itu goalsnya gitu. Kemudian dari objection itu kita punya metrik-metrik yang harus dicapai gitu. Nah salah satunya itu aku tuh kayak per kuartal gitu, aku pengen apa ya, pengen ngapain ya di komunitas ini. Nah nanti rencananya kayak kuartal pertama di 2023 tuh aku pengen ngadain semuanya serentak, ada offline event. Nah, kalau misalkan aku bisa, aku pasti datang gitu, mendatangi kota-kota yang tempat meet up. Tapi kalau enggak, ya aku bantu mereka, bantu support untuk ikut ngerunning tapi dari Jakarta, kayak gitu. Boleh nih nanti kontak-kontak ya Kak Niki ya, kalau mau buat event. Nah, kebetulan aku kan lagi jalan. Jadi kayak kemarin kan banyak yang bahkan juga menawarkan diri gitu. Nah, nanti ini yang di Jakarta, walaupun aku di Jakarta, itu ada teman-teman dari Jakarta yang mau bantu gitu. Nih, bahkan tadi mereka inisiatif untuk nyari-nyari venue karena kita pengen bikinnya di public public area gitu. Jadi kemarin aku datang ke event. Ya. Jadi kemarin aku datang ke event, terus mereka bilang kalau di daerah ini, di Jakarta ya, di daerah ini tuh banyak komunitas yang kayak komunitas skateboard, komunitas komunitas musik, komunitas dance gitu. Itu mereka tuh udah melek kripto gitu, cuma nggak dapet nggak ada yang memfasilitasi gitu. Akhirnya ya udah bikin aja kayak gitu. Akhirnya mereka tuh mau gitu jalanin untuk aktif sendiri untuk nyari-nyari, terus bahkan bilang Mbak ini ada nih di sini aja yuk, kayak nyari bahkan di Taman Menteng kalau tahu ya di Jakarta, yuk kita ngadain aja di taman gitu. Ya udah kalau aku ya oke jalan aja gitu, itu di Jakarta. Jadi aku support gitu, selalu support dan ikut ngerunning gitu. Nah terus ada selain di Jakarta ada di Semarang juga. Jadi kemarin di Semarang tuh dari yang Solo, peserta Solo, ternyata dia memang ngerunning project Web3 tapi di Semarang. Terus bahkan dia juga
kita di Semarang nggak pernah nih bikin, terus aku bilang ya udah bikin aja gitu, nanti kita running bareng gitu. Nah, Semarang juga ada, terus Surabaya juga ada. Kemarin ketemu sama teman-teman di Cardano Summit, ketemu. Terus mereka kebetulan punya cafe yang cukup banyak, coffee shop, jadi Cardano Hub di Surabaya. Terus yang kayak salah satu peserta Crypto Talent kemarin yang di Surabaya, kayak yang ayo bikin lagi, kapan? Ya udah bikin aja gitu. Terus akhirnya juga kita pakai Cardano Hub itu sebagai kayak hubnya gitu, crypto hub untuk tempat setiap bulannya nanti meet up di situ. Balik lagi ini kan bener-bener akhirnya kita semua bisa jalan. Sorry, selain Surabaya, tadi Semarang, ada Solo, ada Jakarta, itu juga bahkan nanti teman-teman di Lampung, terus di Samarinda itu juga nawarin untuk nanti ada bikin meet up di sana. Kayak gitu sih. Seru banget. Jadi kayak ini tuh yang bikin excited adalah karena semuanya semangat gitu, semuanya semangat jalaninnya, terus juga semua ini nggak bisa jalan sendiri kalau nggak kolaborasi sama teman-teman semua yang dari komunitas lain. Itu sih paling. Oh, boleh sih kolaborasi sama Cryptosias, nanti boleh hubungi Ko Unep atau Bang Pandi kan, biar Boleh banget. berkolaborasi. Kayak kemarin ketemu Mas Agung di Bandung, ketemu Mas Pandi di Jogja, katanya. Kalau Mas Yunep di mana? Ko Unep di Jakarta. Oh, di Jakarta. Belum ketemu nih, nanti bikin meetup di Jakarta bisa. Aku Boleh, undang. nanti kontak aja Ko Unepnya. Dari kakak spill tadi 2023 mau buat acara ya, boleh spill nggak acara berikutnya ada apa lagi gitu? Kalau acara banyak banget. Jadi itu balik lagi ya, ini kalau mungkin kalau nggak se-excited ini, nggak sesemangat ini, mungkin orang udah pada tumbang kali ya, udah pada tipes kali. Jadi kemarin kan kita ada 2022 kan kita udah bikin Coinbase Asia yang persiapannya cukup cukup sebentar dan levelnya di Asia gitu kan. Wah itu benar-benar kayak nggak pernah istirahat, benar-benar di kantor tuh sampai malam tuh. Tapi kan akhirnya terbayarkan gitu kan. Nah setelah Coinfest Asia 2022 kemarin cukup sukses, kita sekarang udah mulai prepare untuk Coinfest Asia 2023 yang kita bisa bilang ini akan jauh lebih besar dan jauh akan lebih mengejutkan daripada yang kemarin di 2022 di Cafe Del Mar. Coinfest Asia 2023 itu bakal di sama sekitar Agustus 2023 juga. Nah sebelum Coinfest Asia, kita juga akan running namanya Web3 Weekend. Web3 Weekend itu kalau Coinbase Asia itu targetnya lebih ke bisnis, ke marketing, ke CEO, marketing. Nah kalau Web3 Weekend ini lebih ke CTO dan developer. Jadi semacam hackathon lah. Nah untuk Web3 Weekend ini kita bakal running di, kenapa Web3 Weekend? Karena ini akan diadakan setiap weekend dan kita runningnya di 4 negara. Jadi weekend pertama di Jakarta, lanjut weekend keduanya lanjut di Ho Chi Minh City di Vietnam, weekend ketiganya lanjut di Thailand, di Bangkok, terus weekend keempatnya di Filipina, di Manila. Nah, sebenarnya yang di Filipina ini belum fix ya, tapi yang udah fix itu Jakarta, Thailand, dan Vietnam. Dan ini rencananya di bulan Maret. Nah, jadi Maretnya akan ada event besar Web3 Weekend. Nah, sebelum Web3 Weekend ini, bakal ada kayak activation-nya, community activation-nya. Jadi, ini bakal ada roadshow lagi, jadi untuk sebelum Road to Web3 Weekend, aku bakal bikin namanya Web3 Kick-Off, W3W Kick-Off. Namanya W3W Kick-Off ini bakal ada di Jakarta, di Bandung, sama di Jogja. Jadi kita targetin yang banyak developernya. Nah itu W3W Kick-Off itu bakal running dari bulan Januari. Nah sambil ada W3W Kick-Off dan Web3 Weekend yang di 4 negara dan Coinbase Asia, ini sambil jalan juga aku bakal jalanin offline event, offline meet up di banyak kota, di 10 kota. Kayak gitu. Itu sih. Semoga teman-teman mau ikut berkolaborasi dan mensupport. Menarik sekali ya, banyak acara, jadi excited saya. Ya. Boleh nih nanti kalau ada boleh nih kalau kakak nanti kalau ada buat eventnya boleh undang-undang Cryptosias untuk bergabung lah ya.
Nanti apa namanya? eh ini juga koinvestasi, apa aku dari IPB dan sebagai koinvestasi ini juga support acara yang nanti ada di Jogja, Crypto Fest. Itu juga semoga lancar. Nanti apa yang bisa aku bantu juga aku bantu. Ya, Kalau lancar semoga. bulan Desember ya. Oke, sebelum masuk tanya sesi jawab, kita briefing sedikit dulu ya, dengar nyanyian kawan teman kita. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya, asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang. Aku menang persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Kata soal modal, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Beli kelas terima di kelas joro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku, sebut namaku 3 kali, Bento, 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 asik. 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 Thank you. Yeay. Seru sekali Lucu ya. mukanya. Ya, itu tuh balik lagi itu semua skill di Web3 itu diperlukan tau. Asal punya basic skill crypto aja tuh udah diperlukan. Kayak kemarin waktu Coinbase Asia, kita bahkan nyari MC aja tuh susah banget. Yang punya apa namanya? Basic knowledge crypto gitu. Bahkan jadi sebenarnya apa aja tuh bisa berguna, skill apa aja bisa berguna di industri Web3 ini. Nah, sekarang udah sesi tanya jawabnya nih. Bagi teman-teman yang mau tanya, boleh open voice-nya. Kalau malu, boleh ngetik di grup kita. Yuk, yang mau bertanya. Halo Kak Niki, mau tanya nih. Halo, Mas Pandi ya yang tanya. Iya betul. Oke Kak Niki, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu ya caranya kerja di sektor Web3 itu melalui apa gitu. Mungkin boleh diceritakan gimana sih mungkin kita apply-nya atau kita harus mempersiapkan apa untuk masuk ke sebuah project atau media kripto gitu. Itu aja dari saya Kak Niki. Terima kasih. Nah, oke, mungkin buat teman-teman yang mulai pengen nyobain berkarir di industri Web3, itu banyak banget bisa lihat di LinkedIn, itu banyak banget headhunter yang nyari. Sebenarnya dari kitanya dulu sih, dari kitanya harus sell yourself dulu gitu. Kamu banyak banget, kamu bikin LinkedIn yang bagus, kamu tulis semuanya skill-skill kamu tulis semua pengalaman-pengalaman kamu di bidang kripto ini, bahkan even kayak cuma nge-host AMA atau skillnya community manager itu penting banget dan berguna banget gitu. Even cuma nge-host CM itu semua experience, semua skill, translator itu tuh semuanya berguna banget. Karena banyak banget. Nah, kemudian di LinkedIn itu pasti banyak yang nyari itu dulu. Jadi dari pertama kamu harus dandanin dulu tuh LinkedIn-nya. Itu pasti bakal banyak yang nyari. Terus juga situs-situs headhunter itu juga banyak banget tawaran. Sebenarnya
Glints gitu juga banyak. Kamu tinggal ketik aja kayak Web3 atau blockchain dan lain-lain. Gitu. Bahkan project-project event itu juga butuh banget desainer dan lain-lain. Tapi desainer sendiri kalau kamu nggak punya sense of crypto-nya, ya kamu nggak dapet kan ngedesainnya gitu. Jadi bahkan kayak desainer, graphic designer, translator, semuanya itu punya banyak peluang untuk di hire sama Web3 company. Itu sih. Nah, tapi ada juga kalau misalkan kemarin itu kayak kita crypto talent meetup itu kan aku investasi jalan sama blockchain talent. Nah, blockchain talent itu juga salah satu company-nya dari Indonesia Crypto Network. Kenapa ada blockchain talent? Kita tuh baru launch juga blockchain talent karena kita tuh kayak semacam hub untuk talent. Nah, kita itu banyak banget permintaan dari project yang kayak merasa susah untuk mencari talentnya. Itu kita bantu untuk hubungkan. Jadi bukan aku ya, sorry dari blockchain talent. Jadi blockchain talent bantu untuk menghubungkan antara Web3 company sama talentnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kemarin tuh mungkin teman-teman di sini nggak tahu, kemarin partnerku namanya Fania. Nah, itu dia blockchain talent. Jadi feel free itu juga reach out lewat aku juga bisa. Nanti aku arahkan ke Fania untuk kayak ini nggak ada ikatan atau apa-apa, cuma memang jadi kita semacam talent hub aja. Jadi kalau misalkan ada project Web3 yang butuh talent dan ini sesuai gitu, itu nanti akan dihubungkan. Itu sih. Itu kalau lewat blockchain talent ya, yang salah satu dari sister company dari koinvestasi. Tapi balik lagi kalau mau yang generalnya, yang mau experience sendiri, itu saranku adalah kamu LinkedIn ya harus dibagusin. LinkedIn-nya di experience apapun di perkriptoan itu kamu taruh di situ karena banyak banget yang akan nyari. Balik lagi industri Web3 ini sama sekali tidak memandang sekolah grade. Itu enggak, kamu jurusan apa, rata-rata semua yang berkarir di industri Web3 ini bahkan jurusannya atau kuliahnya itu nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Jadi nggak usah peduliin kayak aku atau misalkan aku belum kuliah atau aku kuliahnya apa tapi masuk Web3 atau aku cuma lulusan SMA atau kayak gimana. Itu yang penting kalau kamu punya ada experience atau pengalaman di crypto, bukan cuma di aktif di Telegram sebagai community manager atau apa tadi yang aku bilang kayak designer atau nge-host atau apa, itu semuanya bisa berguna di industri Web3 itu sih. Oke, berarti nggak percuma ya kita gabung komunitas, aktif di komunitas, betul, dapat pengalaman ya. gitu ya. Ya, karena akhirnya banyak banget project Web3 yang kayak jadiin orang yang aktif di komunitasnya jadi community manager kan. Banyak temanku juga kayak gitu, kayak projectnya akhirnya dia di-hire untuk maintain grupnya kayak gitu di project-project tertentu. Oke, menarik. Terima kasih Kak Niki untuk jawabannya. Kapan-kapan ketemu lagi Kak Niki ya di Jogja. Iya dong. Koinvestasi juga ada Glints ya, ada Glints. Jadi koinvestasi di Indonesia Crypto Network. Jadi kalau misalkan kita lagi cari, kita sebenarnya lagi nyari ini sih YouTube producer gitu. Mungkin teman-teman di sini yang kalau ternyata ada punya skill di per YouTubean, kita lagi nyari YouTube producer sekarang. Karena YouTube kita ada yang resign karena mau fokus sama kuliah. Jadi maaf ya aku jadi promosi. Jadi kalau misalnya ada yang mau kerja di koinvestasi, itu juga ada banyak buka lowongan, tinggal buka Glints-nya aja. Seperti itu. Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu juga Mas Andi di Jogja. Siap. Aku suka banget ke Jogja. Aku dulu kuliahnya di Jogja, jadi aku pasti akan ke Jogja sering banget. Nanti kita meet-up ngopi-ngopi. Siap, kabar-kabar Kak Diki. Oke. Terima kasih. Nah, teman-teman, ayo nanya lagi. Dari Om Sigit. Oke, boleh. Silakan Om Sigit. Tadi thank you Om Erik. Tadi aku mau nanya soal blockchain talent ya di spill. Itu jatuhnya jadi kayak talent hub gitu ya. Jadi kita daftar terus nanti kita dikurasi, kita dipetakan kompetensi kita dan kita dibantu untuk
dihubungkan dengan project-project gitu ya jatuhnya ya. Ya, kayak gitu. Tapi balik lagi ini bukan ini ya, ini bukan kayak apa namanya pasti udah kerja gitu, pasti diterima. Tapi enggak. Jadi kita kayak talent hub aja, kita bantu untuk ngumpulin banyak talent kripto yang merasa nggak ada peluang gitu, merasa kayak yang sebenarnya tawarannya tuh banyak, terus talent itu juga sebenarnya banyak, tersebar dan tidak kelihatan, tapi nggak ketemu gitu. Nah, jadi kita tuh si blockchain talent ini yang sebagai jembatannya gitu. Kan banyak nggak ketemu kan kayak merasa kayak gini yang aku temuin di lapangan adalah ketika berhubungan dengan Web3 company, mereka merasa aduh susah banget nyari talent yang untuk kerja di apa namanya di perusahaan kita gitu. Nah, kemudian ketika di lapangan ketemu sama teman-teman di komunitas talent, mereka merasa oh udah switch to Web3 tapi mana nih lapangan pekerjaannya kayak gitu. Nah, jadi merasa tidak ketemu gitu. Nah, blockchain talent ada ini sebagai menghubungkan antara si company dengan talent-talentnya gitu. Jadi tapi ini semacam hub aja. Jadi nanti kayak ada onboardingnya segala macam gitu. Mungkin lebih supaya kita bisa matchingin ya antara mana ini cocoknya sama apa. Seperti itu sih. Ya sih keren-keren. Matchmaking gitu ya berarti ya. Yes, matchmaking benar. Dan Suaranya putus-putus, Sari. Udah ya? Oke, Udah. ada teman lagi yang mau bertanya, silakan. Kapan lagi loh ada narasumber Kak Niki? Ayo, jangan malu-malu. Halo Kak Niki, izin bertanya Kak Niki. Halo, Om Zamza. Ini Om Zamza Auto Sultan kan? Iya Kak. Iya, ini udah ketemu langsung nih. Aku nih contoh ya, aku tahu Om Zamza ini juga udah dari 2020 udah tahu Auto Sultan. Dulu kita kalau ada project yang mau bikin mau apa ada bikin video YouTube pasti minta tolongnya sama Auto Sultan. Nah, akhirnya ketemunya malah di tahun 2022. Ketemu di Jogja. Gimana Om Zamza mau nanya apa Om? Ini Kak Niki, menarik ya tadi pembahasan soal Web3. Nah, cuman aku kemarin tuh ngeliat ada siapa sih Kaisang, anaknya presiden. Dia tuh udah takut banget ngelihat yang namanya saham, apa nggak investasi gitu yang berbau-bau teknologi. Nah, kalau menurut Kak Niki sendiri gimana nih Kak? Kan banyak orang yang trauma nih dengan industri teknologi karena volatil banget kan, namanya teknologi kan. Itu kedepannya gimana Kak? Masih ada peluang kah atau gimana? Balik lagi ya, ini kan industri ini masih baru gitu. Industri yang baru ini pasti semuanya volatil, kayak gitu. Nah, dan kedepannya ketika adopsi makin masif, itu pasti volatilitasnya akan berkurang. Dulu zaman dahulu emas, semua industri semua pasti awalnya volatil, kayak gitu. Dan semuanya juga pasti akan ada anggapan itu scam gitu. Nggak usah internet dulu juga dianggapnya scam. Tokopedia juga dulu pertamanya dianggapnya apa ini scam gitu. Jadi memang di industri yang masih baru berkembang atau masih baru banget itu pasti akan banyak banget bukan food ya, tapi banyak banget resikonya gitu. Dan lagian kembali lagi kayak setiap industri itu punya resikonya masing-masing, mau itu saham, mau aset tanah, mau semua itu punya profil resikonya. Nah, jadi semakin industri itu mature, pasti profil resikonya juga semakin terukur. Balik lagi, kalau memang kamu mau investasi di suatu investasi apapun, kamu harus percaya dulu. Kamu harus tahu apa yang kamu investasikan. Jadi ketika ada sesuatu, ketika ada food, itu kamu nggak weak hand gitu, nggak takut, nggak terus ngejual karena kamu tahu itu memang kamu percaya sama value-nya in the future gitu. Kayak don't buy something you didn't know gitu. Balik lagi Dior itu aja sih. Aduh aku kalau Om Zamzam nih juga udah ini kan udah apa namanya lama di industri ini. Ngetes aku doang nih Om Zamzam nih. Enggak Kak, betulan karena agak shock aja gitu kan soalnya komentar anaknya presiden kan si Kaisang.
Iya, nah itu dia. Jadi kita harus punya prinsip nih. Jadi kalau misalkan siapapun itu influencer atau anak presiden, ya kita nggak tetap diamond hand sama apa yang kita percayai gitu. Menurut aku sih gitu ya Om ya. Tapi Iya, balik Kak. lagi harus research, do your own research. Jadi ya nggak sekedar juga cuma percaya doang gitu, tapi harus riset. Terima kasih Om Zamza sudah Iya, bertanya. makasih insight-nya, Nanti Kak Niki. nanti sampai bertemu di Jogja. Aman-aman. Ya, seru sekali ya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi buat penutup sesi kita. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin udah hari ini ya, AMA kita hari ini Kak Niki. Udah 1,5 jam ya. Iya. Kak Niki, kasih kata-kata untuk penutup dong. Kata-kata penutup ya, closing statement ya. Apa ya Ya. closing statementnya? Tetap semangat ya di bear market, jangan exit, tetap mencari apa namanya, tadi balik lagi, kamu harus ingat lagi apa tujuannya waktu ketika kamu memutuskan terjun di industri ini. Jadi kayak untuk teman-teman semua di komunitas, ayo, aku ngajak untuk ayo kita growth bareng, kayak saling memberikan impact yang positif gitu to achieve more. Again, di industri ini kita nggak bisa survive sendirian, kayak we have to collaborate satu sama lain. Jadi kayak aku apresiasi banget event-event kayak gini, aku terima kasih banyak untuk Virtusia sudah undang aku untuk bisa sharing session, sharing pengalamanku buat teman-teman yang ada di Virtusia. Gitu kayak let's be the next big thing gitu. Dan satu lagi, don't buy something you didn't know ya. Jadi kamu harus ketika kamu investasi, kamu harus pahami apa yang kamu investasikan. Jangan pernah ikut-ikutan. Ya itu aja. Good luck semuanya, teman-teman. Keren banget masih pada di sini. Kirain udah pada tidur. Ya, terima kasih ya Kak Niki ya. Thank you semuanya. Terima kasih ya Kak Niki udah mau. Thank you, Kak Niki. Thank you. Gantian nanti ya aku undang ya rekomendasi. Thank you semuanya. Salam kenal semuanya. Oke, sebagai penutup saya bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Untuk penutupnya, kita dengar lagu teman kita untuk penutup ya. Oleh keindahanmu, hanya dirimu di dalam hatiku, di dalam hidup. Tidakkah kau sangat mencintaimu, namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Akhirnya aku tahu kau tak mencintaiku. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap
kau benar-benar cinta kepadaku. Akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman yang udah datang. Thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Bye-bye. Selamat malam, Kak Niki. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.